Perkenalkan, nama saya Abdullah Fidoiruddin dengan NIM 2041010 416. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan motivasi belajar siswa SD atau MI dalam pembelajaran daring. Latar belakang, sistem pendidikan di Indonesia berubah ketika munculnya virus COVID-19 yang melanda di dunia. Banyak siswa yang dirumahkan dan tetap melakukan pembelajaran melalui sistem online. Merupakan hal baru yang dijalani pada sistem pendidikan di Indonesia. Banyak kendala yang disebabkan oleh adanya pembelajaran daring ini, terutama timbulnya rasa malas belajar pada anak, terutama anak yang masih duduk di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dengan adanya pembelajaran daring ini, guru dituntut untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Walaupun anak melaksanakan pembelajaran di rumah, guru harus mampu menciptakan ruang kelas online yang nyaman dan menarik dengan memberikan motivasi belajar agar mereka kembali bersemangat meskipun harus belajar di rumah mereka masing-masing. Perumusan masalah merupakan tujuan untuk menentukan adanya problematika di dalam masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa diperlukannya ada motivasi belajar siswa di dalam pembelajaran daring? Yang kedua, apa saja faktor penyebab kurangnya motivasi dalam pembelajaran daring? Yang ketiga, akibat dari minimnya motivasi belajar siswa terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa madrasah ibtidaiyah? Tujuannya adalah pertama, menjelaskan mengapa diperlukannya motivasi belajar siswa MI dalam pembelajaran daring. Yang kedua, menjelaskan akibat dari minimnya motivasi belajar siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan faktor penyebab kurangnya motivasi dalam pembelajaran daring. Yang keempat, menjelaskan cara meningkatkan motivasi belajar siswa madrasah ibtidaiyah. Motivasi belajar siswa MI dalam pembelajaran daring. Pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seseorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam agar belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorongan untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah pergerakan atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Faktor penyebab kurangnya motivasi dalam pembelajaran daring. A. Kesulitan dalam berkonsentrasi dalam pembelajaran online. Siswa dan guru mengalami pembelajaran jarak jauh. Hal ini membuat siswa sulit memahami dan berkonsentrasi di dalam belajar. Hal ini juga disebabkan banyaknya fitur permainan di handphone yang menyebabkan siswa tidak fokus belajar dan masih bermain game. Yang ke-B, sistem belajar yang monoton. Motivasi siswa dalam belajar. Di dalam belajar juga bisa disebabkan karena gaya dan cara penyampaian oleh materi guru dalam pembelajaran ini. Guru dituntut untuk berinovasi sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar siswa. Yang ke-C, kurangnya perhatian orang tua dan guru. Guru dan orang tua harus bekerja sama dengan baik untuk membangun motivasi belajar siswa agar siswa merasa adanya dorongan dari untuk kemajuan. Orang tua dan guru pun harus berusaha dekat dengan siswa melalui pendekatan-pendekatan agar mampu
membangun kepribadian siswa di dalam belajar. Akibat dari minimnya motivasi siswa terhadap materi pembelajaran. Yang pertama, A. Kesulitan memahami materi yang diberikan oleh guru. Apabila siswa tidak memiliki motivasi dan semangat dalam belajar, akan menyebabkan siswa sulit memahami materi-materi yang disampaikan guru dan dalam kelas online. Yang B. Siswa tidak mengalami perkembangan dengan baik. Dengan tidak adanya pembelajaran tatap muka, maka penanaman nilai pada diri siswa pun semakin sulit. Hal ini menyebabkan perkembangan terhadap kepribadian siswa tidak berkembang baik dan membuka peluang penyimpangan sosial dan diakibatkan oleh sosialisasi tidak sempurna. C. Siswa menjadi bosan dalam mengikuti kelas daring. Dengan sistem pembelajaran monoton, maka menyebabkan peluang kebosanan belajar siswa semakin membentuk. Hal ini menyebabkan sulit untuk membangun rasa ingin tahu siswa dalam belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa di madrasah. Yang pertama, memberikan perhatian kepada siswa dalam belajar. Siswa memerlukan perhatian dari orang tua, guru. Hal ini akan menjadikan siswa merasa diperhatikan dan harus memiliki semangat belajar yang tinggi agar mampu menguasai materi yang diberikan. Yang kedua, memilih metode belajar yang menarik, tepat. Melakukan kegiatan yang sama secara terus-menerus tentu akan menimbulkan rasa bosan yang berlebihan. Hal ini tentu dapat menurunkan semangat belajar para siswa. Apabila siswa sudah merasa bosan, tentu akan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar. Disinilah Anda sebagai guru harus bertindak. Berikanlah variasi belajar sehingga para siswa bisa tetap termotivasi dan konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antar guru, siswa, dan orang tua. Komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua sangat diperlukan karena suatu hubungan dan komunikasi yang baik mampu memberikan pemahaman kepada siswa dan memberikan informasi yang sesampaikan dengan baik sehingga sosialisasi belajar kepada siswa berjalan dengan baik dan siswa mampu menguasai materi yang disampaikan. Jadi kesimpulannya, dalam masa pandemik seperti ini, guru harus berusaha meningkatkan motivasi belajar siswa karena mengingat sulitnya pemahaman yang diterima siswa dari sistem pembelajaran jarak jauh. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran online menuntut agar orang tua dan guru mampu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui hal-hal yang membuat siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Saran saya sebagai penulis tentunya menyadari jika makalah serta PowerPoint saya masih kurang sempurna, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar makalah saya dapat lebih baik, dan juga kami mengharapkan agar makalah dan PowerPoint saya terdapat menjadi bahan belajar bagi para pelajar maupun mahasiswa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang penjelasannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.